Hei, 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 bangun, hei. Sekolah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Maaf ya Kak, biayanya nggak apa-apa. Enaknya buat cerita tentang apa ya? Tadi kan aku baru mimpi tentang penjajahan gitu. Aku buat cerita itu aja ya? Nah iya, itu aja. Pasti banyak yang suka. Kami Presiden Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menyampaikan konsep sistem demokrasi liberal akan digantikan dengan demokrasi terpimpin, akan dibentuk kabinet gotong royong yang menteri-menterinya menariknya terdiri atas orang-orang dan 4 partai besar yaitu PNI, MAUSMI, NU, PKI. Para tokoh daerah melakukan pertemuan guna menanggapi konsepsi yang dikeluarkan Presiden. Cel, kau tau gak sih cerita yang dibuat Najwa? Emang cerita apa? Ini cerita ini. Ini aku nunjukin ke dia cerita yang dibuat Najwa itu. Oh, menarik juga ya. Najwa, Assalamualaikum. Najwa. Kalian tahu nggak sih tentang Badan Konstituante? Oh, yang itu ya, Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1945 dipersiapkan untuk merumuskan UUD atau konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1990. Sejak tahun 1996, Badan Konstituante merumuskan UUD yang baru. Akan tetapi hingga tahun 1959, Badan Konstituante gagal merumuskan UUD yang baru karena dalam sejarahnya selalu diwarnai
dengan adanya pertulakan dan sempalan sistem. Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Pamuni, Dewan Garuda, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengakui pemerintahan Islam, bahkan membuat pemerintahan sendiri dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun, sebagian besar rakyat Indonesia masih tetap ingin Indonesia bersatu. Ayo kamu aja. Oh ya udah, aku antar ke pintu ya. Aku mau melanjutin cerita yang semalam lah. Boleh. Laki, gak usah bersabar. Ketik. Kamu muka aku. Saya orang Jawa, termasuk dalam negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan. Saya perwakilan dari Partai Katolik. Mewakili Sumatera Timur. Saya mewakili Sumatera Timur. Kami berdua adalah Indonesia Serikat yang setuju akan kesatuan Indonesia. Bosen banget, enaknya ngapain ya? Ngelanjutin cerita yang tadi aja deh. Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Penetapan, membubarkan konstituante, menerapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penerapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar. Sementara pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan ditambah dengan urutan-urutan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1950. Konstituante melakukan sidang pemungutan suara. Dengan hasil pemungutan suara menunjukkan mayoritas anggota konstituante menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD RI.
Kemudian, sejak 3 Juni 1959, Konstituante mengumumkan untuk reses, dan pengumuman tersebut diikuti dengan larangan dari penguasa perang pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik dalam masa reses tersebut. Beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar menghentikan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan Konstituante. Presiden, saya sebagai perwakilan Partai Katolik jelas-jelas melihat situasi masa ini yang kuasanya meronta-ronta merongrong Presiden Soekarno. Langkah baiknya yang mulia Presiden bisa mendeklarasikan bahwa sidang konstituante dibubarkan dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Saya sarankan sebagai pengamat politik jelas-jelas melihat situasi bangsa ini, mohon pertimbangannya yang mulia Presiden. Saya perwakilan dari Partai NU menyetujui untuk kembali Undang-Undang Dasar. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkan. Indonesia menganggap Irian Barat sebagai bagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bertekad untuk menyatakan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Pembuatan kembali Irian Barat merupakan suatu tuntunan konstitusi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di depan Rapat Rakasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komandan untuk mengkonfirmasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomandan Rakyat. Isi dari triko tersebut adalah Indonesia meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda, tapi Amerika Serikat menolak. Presiden Soekarno pun menggunakan kekuatan persenjataan dengan bantuan dari Uni Soviet. Itu juga dikarenakan Presiden lebih dekat dengan PKI. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Melpindo di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dui Komandan Rakyat Dui Kora di hadapan apel besar Sukandawan. Berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak percalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidato tanggal 31 Desember 1964. Presiden Soekarno menyatakan bahwa oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah dan tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan senering mata uang kertas yang nilainya nominal 500 perak dan 1.000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.